A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala 'aqibayhi wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanikum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 143. Ini sebetulnya dalam bernegara itu ayat yang sangat krusial, yang sangat penting. Ini menganjurkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu menjadi umat yang tengah-tengah. Tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Kalau menasihati dengan yang baik-baik saja. Makanya ini perhatikan ini sebagai dasar ya. Makanya kalau ada organisasi atau mubalik kok bahasanya keras, apalagi menyinggung negara, menyinggung ajaran-ajaran yang tidak sepaham dengan dia, entah itu amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang keras, berarti bertentangan dengan surat Al-Baqarah yang akan kita bahas ini, yakni ayat yang ke 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika dan yang demikian itu kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yakni nasihat dari Allah melalui nabinya. Kama hadainakum, sebagaimana nasihat semuanya yang telah diberikan petunjuk kepada kamu sekalian, ilaihi, kepada jalan yang lurus, ja'alna telah menjadikan aku Allah kepada kamu semua ya umat Muhammad, artinya kepada umatnya Muhammad. Jadi Allah telah menjadikan kepada kita semua umat Muhammad, menjadikan apa? Umatan, sebuah umat, golongan, umat ya golongan ya umat, umatan sebagai umat, wasato yang tengah-tengah ya. Jadi selama ini kalau Bapak jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Quran memerintahkan, Allah telah menciptakan kita ini adalah umatan wasato, yakni umat yang di tengah-tengah, tidak menjadi ekstrim kiri, tidak menjadi ekstrim kanan. Islam datang itu menjadikan di tengah-tengah antara orang-orang Nasrani, Yahudi, musyrik jahiliyah. Dulu kan fanatik ya. Bagaimana dicontohkan kalau orang Yahudi itu justru kalau salah satu contohnya itu kalau istrinya itu sedang haid itu seolah-olah penuh kotoran. Jadi kalau suaminya mau makan, istrinya hanya boleh menyiapkan makanan. Sana jauh-jauh, kalau tidur juga terpisah. Sebaliknya kaum Nasrani, jahiliyah, musyrikin waktu itu kalau istrinya itu sedang haid itu boleh digauli, boleh berhubungan suami istri karena dianggap suci justru kalau haid itu, karena apa? Kotorannya keluar. Islam datang di tengah-tengah ya, kalau sedang haid tidak boleh berhubungan suami istri, tapi tidur bareng juga boleh. Itu salah satu contohnya. Kalau menasihati dengan kalimat yang baik-baik, tidak boleh dengan kalimat yang keras, dengan kalimat
keras, harus di tengah-tengah supaya nasihat itu nyampe, yang dinasehati juga tidak tersinggung. Makanya dalam Al-Quran diistilahkan oleh Allah, ja'alnakum ummatan wasata, yakni umat yang di tengah-tengah. Khiyaron, khiyaron artinya memilih, udulan sesuatu yang adil. Jadi kalau adil itu kan di tengah-tengah, adil itu di tengah-tengah. Litakunu agar agar kalian berada syuhada, menjadi saksi, 'alan nasi, atas manusia, yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat, anna rasulahum, sesungguhnya utusan mereka, anna rasulahum, sesungguhnya utusan mereka manusia, bilughatihim dengan bahasanya manusia, ya mereka itu maksudnya manusia. Jadi nanti umat Muhammad ini, ya khususnya Nabi Muhammad, menjadi saksi di hari kiamat, ya dengan bahasa kita, dengan bahasanya manusia. Jadi nanti masing-masing itu bahasanya berbeda-beda. Kalau orang Sunda, ya nanti di yaumil hisab itu bersaksinya juga dengan bahasa Sunda. Jadi jangan kalian bayangkan nanti bagaimana yaumil hisab ini, kita kan nggak bisa bahasa Arab, apakah nyambung. Makanya Imam Suyuti menafsirkan nanti kita itu menjadi saksi di yaumil kiamat itu dengan bahasa masing-masing manusia, termasuk Rasul. Jadi nanti Nabi Muhammad menjadi saksi kita itu ya pintar, bahasa Sunda ngerti, bahasa Jawa ngerti, bahasa Batak ngerti. Karena apa? Ya umatnya itu macam-macam. Anna rasulahum bilughatihim, bahwasanya Rasul itu nanti menggunakan bahasa manusia, bahasa mereka itu menggunakan bahasa manusia. Jadi bukan bahasa Allah. Kalau bahasa Allah itu apa? Al-Quran. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum wa yakuna, dan ada ar-rasulu utusan, 'alaikum atas kamu sekalian, syahidan sebagai saksi, annahu, jadi Rasul itu nanti sebagai saksi. Jadi saksi bahwa kita itu menjadi umat yang di tengah-tengah atau ummatan wasato. Annahu sesungguhnya Rasul balaghakum menyampaikan kepada kalian semua, wama ja'alna dan tidaklah kami menjadikan, soyarna artinya menjadikan, al-qiblat kata Allah, aku tidak menjadikan kiblat laka kepadamu, al-ana sekarang, al-jihada arah, allati kunta 'alaiha, rujuknya kemana ini allati kunta 'alaiha, yang ada kamu 'alaiha atas kiblat, allati kunta yang ada pada kamu 'alaiha atas kiblat, awalan pertamanya, wahia yaitu yang ada pada kamu yakni kiblat, al-Ka'bah yakni ke arah Ka'bah, wa kana awalan lebih utama, allati kunta yang ada pada kamu 'alaiha atas kiblat, awalan lebih utama, wahia dan adapun kiblat yang lebih utama, al-Ka'bah yakni Ka'bah, wa kana dan ada ya di kiblat itu kan ada dua ya. Yang pertama ya Baitul Maqdis, terus juga yang kedua yakni ke arah Ka'bah. Wa kana dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusolli salat Nabi
ilaiha kepada Ka'bah. Falamma hajaro matna tatkalanya hijrah, amaro diperintahkan bi istiqbali dengan menghadap kiblat Baitul Maqdis ke arah Baitul Maqdis, yakni Baitul Maqdis di Palestina. Sewaktu Nabi ini Mekah, kiblatnya menghadap Ka'bah, Nabi itu sholat. Nah, sewaktu hijrah diperintahkan oleh Allah berpindah kiblat mengarah ke Baitul Maqdis. Ta'alufan karena membuat senang. Kenapa sih kok Allah itu memerintahkan Muhammad? Nah, kamu kemarin di Mekah, kalau sholat itu menghadap ke Ka'bah. Sekarang hijrah, kamu saya perintahkan hijrah ke Madinah. Lantas robahlah kiblat kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Tujuannya apa? Tujuannya ta'alufan, membuat senang lil Yahudi, kepada orang Yahudi. Fasolah, maka sholatlah Nabi ilaihi mengarah kepada Baitul Maqdis sittata 16 au sab'ata atau 17 asyara syahron, asyara 10 16 atau 17 tambah 10 berarti 16 bulan, 16 atau 17 sahron bulan. Sittata au sab'ata 6 atau 7, asyara dan 10 artinya 16 atau 17 sahron bulan. Summa hawala, kemudian memindah, summa hawala, kemudian memindah, jadi menghadap ke Baitul Maqdis itu selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Jadi kalau bahasa 16 atau 17 bulan berarti 16 bulan lebih, 17 bulan kurang, itu biasanya begitu. Summa hawala, kemudian berpaling. Summa hawala, kemudian memindah, ya berpaling itu memindah arah, itu berpaling. Illa lina'lama, kecuali agar mengetahui, ilma artinya mengetahui, zuhurin dengan jelas. Nah, jadi tujuannya apa dipindahkan arah kiblat itu? Yakni untuk hanya semata-mata untuk mengetahui dengan jelas apa yang ingin diketahui. Mayyat tabi'u, man orang, yattabi'u yang mengikuti, man ar-rasulah kepada utusannya man. Jadi Allah itu memerintahkan pindah menghadap kiblat itu semata-mata hanya untuk mengetahui apa, siapa yang mengikuti kepada rasulnya orang-orang. Ya, ini orang Yahudi maksudnya, rasulnya orang Yahudi. Ya, ini siapa sih yang tetap mengikuti kepada Muhammad sebagai nabinya Allah. Wa yusaddiquhu, dan membenarkan kepada Muhammad. Wa yusaddiquhu, dan membenarkan man kepada Muhammad. Fi khiratin di dalam kebingungan, min amrihi, dari perintahnya Muhammad. Dulu kiblatnya ke Ka'bah, setelah hijrah ke Madinah diperintahkan kiblatnya pindah ke Baitul Maqdis. Itu harusnya memang yang qalibu ala akibah. Oh iya. Harus ayat. Ya, terima kasih. Fa yusaddiquhu, ini belum sempurna kesehatannya. Jadi ya masih kupingnya masih sakit kalau untuk ini ngaji juga. Fa yusaddiquhu, maka agar membenarkan manhu kepada Muhammad. Mimman dari orang yang qalibu yang kembali ala akibaihi, di atas tungkak itu apa? Ini apa ini nama bahasa Indonesianya apa ini? Akibai. Tumit, betul. Miman bagi orang yang qalibu, yang membalikkan badan
ala akibaihi di atas tumitnya. Artinya apa? Nah, awalnya ya Nabi itu kan sholat itu menghadap Ka'bah. Setelah hijrah dipindahkan hijrah ke Madinah, oleh Allah diperintahkan supaya berpaling ke Baitul Maqdis ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Lantas setelah menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis selama 16-17 bulan, Allah memerintahkan lagi supaya menghadap ke Ka'bah ya. Agar apa? Agar ketahuan mana yang masih percaya kepada Nabi Muhammad dan Qur'annya dan kitabnya dan kepada Allah, itu berbalik badan di atas tumitnya. Itu bahasa Al-Quran. Ayarji'u artinya kembali ilal kufri, kepada kafir. Kalau yang nggak percaya ya, masa sih Muhammad ini kok membingungkan? Dulu menghadap ke Ka'bah, itu kiblatnya. Lantas memerintahkan ke Baitul Maqdis. Sekarang memerintahkan lagi kepada Ka'bah. Ini membingungkan. Sehingga orang yang tidak percaya itu yarji'u, kembali ilal kufri, kepada kafir. Syakkan, karena ragu-ragu fiddini, di dalam agama Islam, wadonnan, dan menyangka anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khiratin, di dalam kebingungan. Nah, ini Muhammad ini kebingung ini. Dia itu orang bingung, bukan nabi. Kiblat aja dipindah-pindah. Kalau nggak orang bingung nggak ada. Itu orang Yahudi yang kembali ke keyakinannya, yakni kembali ke kafir. Sehingga dalam Allah membahasakan yang qalibu ala aqibaihi, membalikkan badan di atas tumitnya. Min amrihi, dari perintahnya Muhammad. Wa qadir tada, wa qadir tada, wa qadir tada, wa qadir tada, wa qad irtada, dan wa qad irtada, wa qad irtada. Jadi kalau bacanya, kalau diwasolkan wa qadir tada, tapi kalau dipisah wa qad irtada. Wa qadir tada, dan sungguh-sungguh dikendaki lidzalika, yang demikian itu, jama'atun, jamaah. Jadi memang ya itulah macam-macam. Jadi orang Yahudi yang sudah masuk Islam, dengan dialihkannya kiblat, ada yang balik badan menjadi kafir kembali. Tapi ada juga yang masih tetap ya, yang masih tetap dalam keislaman. Nah, nanti Bapak jelaskan ya, baca dulu ini satu ayat, nanti baru dijelaskan. Jadi ya jamaatun itu dengan berjamaah. Jadi yang kembali ke kafir itu banyak sekali dengan berjamaah. Wa in kana, dan jika ada, ai bimakna wa in, dan jika mukhaffafatun. Mukhaffafatun dibaca ringan, minasaqilatin, dari hal yang berat. Wa inna, ini aslinya kan wa inna kanat, wa inna kanat. Nah, dibaca wa innunnya itu dibaca jazm. Harusnya kan nasab, wa inna saudara itu kan nasab. Kok ini tiba-tiba dibaca jazm, wa in dibaca sukun. Minas fakilati, dari yang berat. Kalau dibaca wa inna kanat, ini kan berat. Minas fakilati, yang dari yang berat. Wasmuha, dan namanya mahrufun, dibuang. Dibuang. Ai wa innaha, artinya dan sesungguhnya. Bukan yento ya, bukan agar. In di sini bukan jazm, bukan maknanya itu yento atau agar, tapi sesungguhnya. Yang adanya bukan dan agar ada, itu enggak, tapi dan sesungguhnya ada. Wa ingkana, dan sesungguhnya ada. Ayatauliyatin, artinya berpaling. Ilaiha, ayatauliyatin artinya berpaling. Ilaiha, ilaiha kepada kafir. Jadi dipindahkan kiblatnya. Orang Yahudi berpaling di atas tumitnya, berbalik badan.
lapa kabirotan karena keberatan, syakotun artinya berat, alan nasi atas manusia, ya orang Yahudi keberatan. Udah benar itu menghadap ke Baitul Maqdis. Karena apa? Nenek moyangnya orang Yahudi semenjak dari Nabi Ibrahim kalau sholat itu ya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan pindah kiblatnya dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, berbondong-bondong orang Yahudi mendukung Muhammad. Di lesannya mendukung, ya saya percaya pada Muhammad sekarang. Karena apa? Kiblatnya sama dengan kiblat nenek moyangnya orang Yahudi, yakni Baitul Maqdis, lantas masuk Islam. Nah setelah dipindahkan kiblatnya lagi ke Ka'bah, orang Yahudi berbondong-bondong keluar dari Islam karena keberatan. Keberatan apa? Keberatan kiblatnya itu dipindah lagi. Oh ini berarti sudah tidak mengikuti nenek moyangnya orang Yahudi, lantas keluar menjadi kafir kembali. Itu secara jamaah. Illa alal ladina, kecuali atas orang-orang hada yang telah diberikan petunjuk orang Allahu oleh Allah. Jadi ada juga orang Yahudi juga yang tidak keluar dari Islam masuk kafir kembali. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ma kana dan sesungguhnya tidaklah ada Allah liyudhi'a merendahkan, melemahkan imanakum, iman mereka, sholatakum artinya sholat mereka, ila Baitul Maqdisi kepada Baitul Maqdis artinya kiblatnya waktu ke Baitul Maqdis, ila Baitul Maqdisi tidak merendahkan sholat mereka yang menghadap ke Baitul Maqdis, bal yusibukum kecuali atau akan tetapi memberikan pahala alaihi atas orang yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, li'anna karena sebabnya nuzuluha turunnya Quran, ya, asbabul nuzul. Li'anna karena sebab nuzuluha turunnya sebab. As-su'alu pertanyaan dari orang mata yang telah mati qoblat tahwili setelah dirubah kiblatnya. Muhammad ini membingungkan. Dulu kiblatnya Ka'bah, Baitul Maqdis, lantas kiblatnya ke Ka'bah lagi. Gimana nanti? Apakah mendapat pahala? Ya, orang itu yang kiblatnya udah diganti-ganti itu. Ya hakikatnya itu hanya arah, tapi tetap mendapatkan pahala. Innallaha sesungguhnya Allah bin nasi dengan manusia, al mu'minina artinya manusia yang mukmin, la raufur rahim penuh sungguh-sungguh sangat kasih sayang, fi adami idu'ati di dalam menyanyiakan, jadi tidak menyanyiakan, fi adami idu'ati di dalam tidak menyanyiakan a'malihim amal mereka. Jadi Allah itu tidak menyanyiakan amal walaupun kiblatnya Baitul Maqdis, nah, diganti ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu tidak disia-siakan amalnya. Semua akan mendapatkan pahalanya. Warafatun dan syidatur rahmah. Warafatun dan akan mendapatkan kasih sayang, syidatur rahmati, kasih sayang yang sangat, wakutima abla
dan sungguh-sungguh nyampe yang telah lalu. Lil fasilati karena lil fasilati, karena kasih sayangnya, keserasian. Fasilah itu kasih sayang, keserasian. Jadi amal yang telah lalu karena kasih sayangnya Allah itu akan nyampe dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Lil fasilati, karena keserasian. Oh ini udah pindah ya. Udah pindah ayat, ini Bapak jelaskan dulu. Raufur Rahim itu fasilah. Wa udima, dan mendahulukan ablago, yang lebih ablago itu yang lebih sayang ya. Rauf itu juga sayang, Rahim juga sayang. Kenapa kok Allah menggunakan kata-kata la raufur rahim, bukan la rahimur rauf? Ini dijelaskan, ini rauf itu ya kasih sayang namanya. Itu untuk keserasian aja. Jadi sebetulnya kalau Allah menyusunnya la rahimur rauf juga boleh. Hanya kan enggak serasi ya bahasanya. Ini enggak usah kita bahas ya. Wa qudima lil fasilati. Jadi mendahulukan yang benar-benar kasih sayang. Rauf biasanya itu rauf itu kasih sayangnya sangat. Jadi di atas rahim ya. Sama-sama kasih sayang, artinya kalau rauf itu lebih kasih sayang. Nah, ini Bapak jelaskan dulu masalah ja'alna ummatan wasato. Ini Bapak jelaskan ini, supaya kalian memahami benar-benar apa sih kok sedikit-sedikit Bapak itu menyinggung hendaklah kalian itu menjadi umat yang di tengah-tengah, ummatan wasato. Ini Bapak jelaskan dulu. Mana itu Bapak sudah membuat catatan kaki. Oh iya. Nah ini Bapak jelaskan. Ini hadisnya ini banyak sekali ya dalam penjelasan wa ja'alnakum ummatan wasato. Ini Bapak ini agak belum sehatnya belum sempurna. Jadi kalau bicara agak keras itu telinga itu masih sakit karena masih proses pengobatan. Di hadis-hadis banyak, hanya Bapak juga tidak mengutip hadis nanti kelamaan. Jadi dalam tafsir, entah itu di tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir yang lebih detail daripada tafsir Jalalain ini dijelaskan bahwa hendak Allah itu telah menjadikan kita semuanya menjadi umat yang di tengah-tengah, tidak boleh fanatik. Jadi kalau kalian di segala bidang, termasuk di ibadah, ya, misalkan kalian itu senang sekali tahajud, ya adalah ya yang di tengah-tengah aja, jangan terlalu senang tiap malam tahajud. Tahajud itu ya kalau tiap malam itu kan hanya khusus untuk Nabi ya. Kalau kalian tahajud tiap malam, kamu wajibkan saya harus tahajud tiap malam, berarti kalian itu ekstrim kanan. Karena apa? Sholat tahajud itu bukan wajib, kalian mewajibkan pada diri sendiri harus sholat tahajud tiap malam, tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Begitu juga sholat duha. Wah, saya harus sholat duha terus tiap hari, jangan sampai ketinggalan. Sunat kok diwajibkan, berarti kalian itu mewajibkan pada diri sendiri juga tidak boleh. Itu termasuk ekstrim kanan. Kenapa? Nabi aja jarang sekali sholat duha itu ya. Kalau sholat tahajud Nabi itu ya memang mewajibkan pada diri sendiri. Seolah-olah Nabi itu sholat tahajud itu wajib. Jarang sekali Nabi itu meninggalkan sholat tahajud. Tapi bagi umatnya, kalau mengikuti Nabi itu justru tidak boleh. Jumhur ulama tidak boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka menasihatkan ummatan wasat.
Sholat tahajud itu kegiatan sunat, kok kita mewajibkan pada diri sendiri harus sholat tahajud tiap malam. Berarti itu termasuk ekstrim kanan. Itu juga tidak boleh. Begitu juga kalau kita berhubungan dengan orang sesama manusia. Jadi kita itu ukhuwah itu kan ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, ya. Persaudaraan sesama orang Islam. Ya itu sudah jelas ya. Jadi kita selama orang Islam persaudaraannya sudah jelas diatur oleh agama Islam. Yang kedua ada ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Ya, nah ini yang Bapak ingin jelaskan, sesama manusia ini yang perlu digarisbawahi. Kalau sama-sama Islam kan jelas haknya sama Islam kalau ketemu ya menyampaikan sama salam, assalamualaikum. Kalau teman saudaranya, teman sesama Islam kesulitan saling tolong menolong, ya. Saling tolong menolong. Nah, yang kedua adalah ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, yaitu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, entah itu yang seagama Islam maupun yang berbeda agama. Nah ini yang perlu kita garisbawahi. Kita di negara Indonesia ini kan terdiri banyak agama ya. Yang diakui oleh negara ada berapa? Ada 6 ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Itu 6 ya. Sebenarnya banyak sekali ya di Indonesia itu banyak aliran agama itu sebetulnya banyak. Hanya yang diakui itu hanya 6 oleh negara. Supaya apa kok dibatasi ya, supaya tertib, mudah menertibkan. Kalau tidak dibatasi barangkali ya ratusan nanti. Setiap orang yang pengen cari pengaruh, pengen cari kedudukan, membuat agama sendiri-sendiri. Nah, dulu ada yang mengaku nabi, siapa itu? Lia Eden ya. Nah, Lia Eden itu mengaku nabi. Terus ada juga yang mantan pengurus bulu tangkis itu siapa? Yang di Bogor tuh, ya, yang mengaku mendapatkan wahyu itu yang masuk tahanan itu siapa? Ahmad Musadek ya. Ahmad Musadek ngaku mendapatkan wahyu. Ya banyak sekali ya, banyak sekali. Akhir-akhir ini juga beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ada yang mengaku juga nabi ya. Makanya negara membatasi ada 6. Nah antar manusia yang beda agama itu hendaklah saling menghargai, hendaklah ummatan wasato bagi umat Islam, saling menghargai. Yakni apa? Tasamuh di sana ada. Di hadis disebutkan tasamuh. Jadi uboran alat daripada ummatan wasato itu banyak. Yang pertama adalah tasamuh, saling kasih sayang. Yang kedua ada tawazun istilahnya. Tawazun itu adil, ya di tengah-tengah adil. Ya kalau kalian bergaul, misalkan punya tetangga yang non Islam, ya kalian kalau baik-baik. Non Muslim, ya non Muslim di Indonesia itu disebutnya non Muslim. Nah kemarin ini rame ya, wah nggak boleh itu di Indonesia itu menyebut kafir kepada orang yang non Islam. Ya memang nggak pantas. Dalam pergaulan, ini hanya dalam pergaulan. Coba aja kalian ketemu ya dengan tetangga kita yang berbeda agama, kafir, pasti marah dia ya, nah, pasti marah. Yang dalam pergaulan ya kita pakai istilah non Muslim. Tapi dalam Islam, dalam hukum Islam kita tetap memakai bahasa kafir. Asyidda'u 'alal kufar, kita tegas terhadap orang kafir ya. Itu dalam dogma Islam kita harus jelas. Ya, kafir ya kita sebutkan kafir. Orang yang berbeda kafir ya, dengan kita itu disebut kafir. Tapi dalam pergaulan untuk menjaga perasaan orang lain itu hendaklah kita diperhalus. Ada bahasa yang lebih halus. Apa itu? Non Muslim. Apa dasarnya? Quran. Ya, dasarnya adalah Quran. Pada suatu hari zaman Khalifah Harun al-Rasyid ya, dari generasi Abbasiyah, Khalifah yang kelima,
Suatu hari ada seorang ulama besar zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau menghadap ulama ini, "Ya Khalifah, ya Raja, saya akan menasihati Anda ya Raja." "Ya silahkan, ya memang saya itu perlu dinasihati. Tapi kali ini saya akan menasihati Anda ya Raja, ya Khalifah, dengan bahasa yang sangat keras." Dengan bahasa yang sangat keras. Karena apa? Ini menyangkut hukum agama. Lantas apa jawaban Khalifah Harun al-Rasyid? Beliau menyetir Al-Quran, sebuah ayat Al-Quran, yakni faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkarun aw yakhsha. Hendaklah kamu itu bicara dengan yang lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Barangkali kalau Anda bicara dengan lemah lembut dalam menasihati, mereka akan ingat atau takut. Itu apa? Itu adalah nasihat Nabi Musa nasihat Allah kepada Nabi Musa dalam menasihati Fir'aun. Ini dikutip oleh Khalifah Harun al-Rasyid. "Wahai ulama, boleh engkau menasihati aku. Kalau kamu menasihati aku dengan bahasa yang sangat keras, aku tidak akan terima." Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menasihati kepada Raja Fir'aun yang kafir, yang sangat memusuhi Islam, yang sangat merugikan Islam saja, dengan faqulan qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Sedangkan aku dengan Fir'aun soleh mana? Kata Harun al-Rasyid. "Ya tentu soleh engkau ya baginda, engkau di samping khalifah juga raja, sekaligus ulama besar, seorang yang alim. Tentunya lebih soleh engkau dibandingkan Fir'aun." Loh, saya aja yang sudah soleh, Fir'aun yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas merugikan Islam saja, Allah memerintahkan Nabi Musa hendaknya menasihati Fir'aun itu dengan bahasa yang lemah lembut. Apalagi aku yang sudah soleh. Kenapa engkau memakai bahasa yang kasar untuk menasihati diriku? Itu tentu tidak patut. Ya, tentu itu tidak patut. Itu bertentangan dengan adab kesopanan. Allah memerintahkan aja Nabi Musa menasihati Fir'aun aja dengan bahasa yang lemah lembut. Enggak mau saya kalau dinasihati dengan cara yang keras. Itulah jawaban Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau lantas menyetir sebuah Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ya, jadi hendaklah dengan kalimat yang lemah lembut. Sedangkan di ayat yang lain memerintahkan Allah, ini Bapak kutip juga, laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Surat Al-Khatib. Ya. Jadi Allah telah mengutus kepada nabinya, ya, yang melalui kitabnya itu wal mizana, timbangan, liyaquman nasa, untuk akan menegakkan keadilan bil qisti, dengan adil. Makanya ulama-ulama ahli tafsir menafsirkan ummatan wasatah ini adalah kita itu jangan ekstrim, terlalu ekstrim kanan, apalagi ekstrim kiri. Jadi kalau kalian menasihati, hendaklah dengan qaulal layyina, sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dalam menasihati Raja Fir'aun. Raja Fir'aun aja dinasihati dengan qaulal layyina, yakni perkataan yang lemah lembut. Apalagi kita sesama muslim, apalagi kita sesama manusia, kebetulan yang non muslim Fir'aun itu kan memusuhi. Apalagi tetangga kita, teman kita yang non muslim itu tidak memusuhi kita. Hendaklah dengan yang lebih-lebih itu. Fir'aun aja diperintahkan oleh Allah untuk lemah lembut, apalagi ke yang non muslim yang tidak memusuhi kita, tentu dengan kasih sayang. Sehingga ada istilah taksamuh.
Itu dijelaskan dalam hadis, hendaklah dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi kalau ada orang ya, menasihati organisasi atau ulama, kalau dia nahi mungkarnya dengan keras, dengan bawa pentungan Allahu Akbar, ya, nah itu udah ya tentu kita kembalikan kepada kalian lah. Apakah sesuai umatan pas atau umat yang di tengah-tengah ini, ya, dengan tasamuh, dengan kasih sayang. Ya kan ada jalurnya kalau kita mau menasihati orang. Misalkan bulan puasa, ya, bulan puasa tetap buka warung nasinya tetap buka. Pernah lihat nggak di TV? Datangi dengan bawa pentungan ya supaya warung nasinya ditutup. Itu kan merugikan orang banyak. Termasuk juga merugikan orang Islam. Seandainya ini Bapak bepergian ke Jakarta, keliling-keliling gitu, pada bulan puasa ya, di tengah siang hari bolong, kelaparan. Seandainya tidak ada warung buka mau kemana? Bisa kelaparan, bisa mati ya. Ya hanya diatur lah, jangan terlalu vulgar, ditutupin pintunya hanya dibuka sedikit, jangan menyengajakan ya karena masih banyak orang yang puasa. Jadi warung buka itu kan banyak kepentingan ya, banyak kepentingan. Barangkali ada musafir, ya, ada musafir lewat yang perlu untuk mencari makan, ya. Toh seandainya berdekatan dengan sekolahan atau pesantren, kan ada prosedurnya. Coba melalui Pak Kiai, melalui ajengan. Kalau skup yang lebih besar melalui anggota dewan. Protes kita ke sana. Jadi kita umat Islam itu kewajibannya hanya amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar kita hanya ngomong. Karena otoritasnya itu ada di aparat negara. Betul nggak? Kita nggak bisa ada orang mabuk kita tindak. Bisa-bisa kita berantem. Bisa-bisa kita malah dilaporkan kepada polisi. Ya, yang nahi mungkar ya biar polisi. Kalau ada yang mabuk, ada yang main judi, ada yang sabung ayam, ya kita datang aja ke polisi atau tokoh masyarakat. Pak Yai itu tolong ada orang yang adu ayam judi lagi, tolong dibubarkan. Nah, nanti biar kiainya ini yang punya pengaruh laporan ke polisi. Kita jangan main hakim sendiri. Karena hakikatnya dari dulu semenjak Nabi Muhammad otoritas nahi mungkar itu ada di pemerintahan. Jadi enggak nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar sama mencegah kemungkaran lah kita bisa berantem. Kita bisa berantem. Ya macam-macam ya. Macam-macam ya namanya zaman sudah akhir terbalik-balik ya. Terbalik-balik ya. Sekarang lagi heboh ya. Yang saat sekarang heboh itu seorang wali murid mengkriminalkan, disinyalir, diduga ya di Konawe itu Sulawesi mana itu? Sulawesi Tengah, Konawe atau Sulawesi Selatan gitu. Ya, itu dilaporkan kepada polisi bahwa si gurunya itu telah menyiksa anaknya. Kebetulan orang tua murid yang melaporkan itu juga polisi. Melaporkan guru katanya menyiksa anaknya. Sekarang lagi heboh, ya, lagi heboh. Ya, itulah dunia kalau sudah akhir zaman terbalik-balik. Otorisasi nahi mungkar itu ya ada di pemerintah. Kalau kita ya sekedar himbauan ya kayak Bapak kalau ngaji atau ngisi pengajian, janganlah kalian berjudi, janganlah kalian mabuk-mabukan. Ya kalau ada yang mabuk, ada yang berjudi ya lapor pada aparat yang mempunyai otoritas untuk menindak. Makanya kalian udah jadi pejabat ya, jadi Kapolsek, jadi Kapolres. Nah kalau jadi ulama ya walaupun santrinya itu banyak, kita katakanlah berapa? Santrinya 100.000, jamaahnya 100.000. Ya kalau hanya omongan mah nggak mati ya, nggak manjur. Coba Kapolres sekali tanda tangan semua tempat jualan minuman keras ditutup, tanda tangan Kapolres. Wah semuanya udah bisa tutup. Ya jutaan umat yang mendapatkan manfaat. Tapi kalau yang bicara ulama, kiai ajengan belum tentu nurut. Kadang-kadang santrinya aja di belakang kita itu tidak
nurut. Ya. Tapi kalau jadi bupati, wow itu rumah perjudian tutup dengan mengeluarkan SK bupati ya langsung. Karena apa? Hakikatnya otoritas nahi mungkar semenjak Nabi Muhammad memerintahkan di Madinah ya, hijrah dari Mekah ke Madinah ya, di Madinatul Munawwarah itu hakikatnya yang nahi mungkar itu ya aparat ya, presiden dan stafnya, presiden dan Kapolri, tentara, jaksa ya kalau sekarang kita ya itu ya, bupati, gubernur, termasuk diri presiden itu otoritasnya itu. Jadi kita jangan menangani sendiri, bisa malah jadi berantem. Kalau sudah berantem ya kita justru menjadi korban, ya, menjadi korban. Ya. Wow, apa namanya ya itulah. Allah itu kalau udah akhir zaman hendaknya kalian hati-hati ummatan wasallallahu. Yang pertama adalah tasamuh, kasih sayang. Kasih sayang walaupun beda agama kalian hendaknya kasih sayang. Jadi bapak itu punya tetangga satu gang. Itu apa namanya? Satu gang itu ada yang non muslim ya, Kristen, yang gang bapak kan gang 4, gang 5 juga ada yang Kristen satu. Itu bapak tolong tuh hampir 1 tahun itu. Bapak nolongnya hampir 1 tahun. Dia itu stroke, kerjaannya itu yang gang 5 itu dia rentenir. Bapak kan pernah cerita ya. Rentenir yang kaya-kaya banyak duit. Tiba-tiba stroke, dia udah gak punya suami. Akhirnya apa? Gak punya pendapatan. Nah, yang pinjem nggak ada bayar semua, nggak ada yang nagih ya. Nah, mau makan aja kadang-kadang ngutang itu ke bapak ya, tolong aja. Itu namanya apa namanya ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan sesama manusia ya, tolong menolong kita wajib. Tolong menolong, kita tidak mengenal agamanya apa, kepercayaannya apa, sukunya apa. Sesama manusia itu adalah kita kewajibannya adalah tasamuh dan tawazun. Tawazun itu ya kita bertindak adil. Kita bertetangga, kita bersahabat, berteman, ya masing-masing punya hak dan kewajiban. Wajibannya tetangga ya saling menghargai, saling menolong kalau ada yang kerepotan, ya selama sesuai dengan tuntunan Islam ya kita laksanakan menolong walaupun itu non Islam. Nah yang satu gang juga ini datang baru lagi kalau curhat apa-apa ke bapak. Makanya orang tua dulu ya bilang itu pasar itu tempat-tempatnya banyak setan itu ya. Yang pertama ya di pasar ya. Sejelek-jelek tempat itu di pasar. Yang kedua di kamar mandi. Karena apa ya, pasar, warung itu tempatnya orang yang gosip. Bapak kan punya warung ya. Kalau ngegosip biasanya lari ke warung bapak. Kadang ada 3 orang, 4 orang ibu-ibu ngerumpi ya. Makanya di hadis kan itu sejelek-jelek tempat itu kan di pasar ya. Karena apa ya, timbangan yang banyak di mana? Di pasar. Mungkin ribuan ya. Orang yang jualan kan pakai timbangan ya, mengurai timbangan ya kebanyakan di pasar. Kalau di perumahan jarang ya. Kalau di pasar ribuan ya. Makanya hadis sejelek-jelek tempat itu adalah yang pertama di pasar, yang kedua adalah di kamar mandi. Sebaik-baik tempat walaupun kotor itu adalah di masjid atau mushola. Itu hadis gitu ya. Jadi walaupun mushola atau masjid itu kotor sekali, kelihatan kotor sekali, itu paling baik di antara tempat yang kotor itu paling baik ya, itu adalah di mushola atau di masjid. Ada nggak mushola atau masjid yang kotor? Kalian pernah ketemu nggak? Pernah, bapak itu pernah jumatan ya di suatu masjid yang terletak di tengah-tengah pasar. Oh ya Allah, ya bau jengkol, bau segala macam, kotor sekali. Ya, tapi apa boleh buat ya? Sebaik-baik tempat kotor, tapi yang paling suci adalah masjid. Ya, itu pernah bapak sekali-kalinya, ya, nggak mau 2 kali. Kotor, bau, ya udah di tengah pasar itu ada musola, dipakai sholat Jumatan. Bapak sholat di situ. Bau segala macam ya kotor. Nah, terus yang ketiga apa?
Ada tasamu, ada tawazun, ya, ada tawazun. Ada juga istilah i'tidal. Nah, dalam pergaulan ada kasih sayang, adil ya, ada hak dan kewajiban. Yang ketiga i'tidal. Jadi i'tidal itu bukan sami Allah liman hamidah, enggak. Nah, ini jumhur ulama menjelaskan dalam pergaulan ya, khususnya ukhuwah basyariah yang berbeda agama. Hendaknya i'tidal. I'tidal itu tegak lurus. Tegak lurus ya. Kita itu i'tidal toh, sami Allahu liman hamidah. Itu berarti hamidahnya itu setelah tegak lurus. Tegak lurus kepada aturan Allah, tegak lurus kepada aturan Islam. Jadi ya kita itu manusia yang hidup di alam dunia walaupun berbeda agama, tetap aturan Islam yang kita pakai. Kalau bertetangga, berteman ada hak dan kewajiban. Kalau teman kita yang non muslim, tetangga kita yang non muslim punya kesulitan ya, kita salah, kita wajib ya minta maaf duluan. Kalau teman kita, tetangga kita yang non muslim perlu pertolongan, kita wajib, hukumnya wajib ya, walaupun non muslim. Karena apa? Ukhuwah basyariah ya, ukhuwah basyariah, wajib menolong. Makanya Bapak waktu menolong seorang rentenir ya yang stroke gitu ya, yang stroke itu juga banyak pertentangan dari tetangga. Mau kayak gitu rentenir aja ditolong loh. Saya nolong bukan tindakannya, bukan perilakunya, tapi ukhuwah basyariahnya. Ukhuwah basyariahnya, tapi dalam tataran tertentu ya, sesuai kemampuan kita. Ya, kalau kita mampu nolong, misalkan dia ngutang kalau beras mau makan, kalau nggak kita kasih utangan ya setengah kilo, dia nggak makan dengan anak-anaknya ya, kebetulan janda ya, menyebabkan apa ya, menyebabkan kelaparan, nanti berbalik dosa ya. Bapak bisa berbalik dosa. Warung yang mau diutangin ya, kalau nggak ngasih utang, kalau seandainya keluarga yang mau utang itu berbalik kelaparan, bahkan sampai meninggal, barangkali menyebabkan sakit lantas meninggal, barangkali itu berbalik dosa bagi seorang yang punya warung ya. Hati-hati kalian itu. Makanya dalam ajaran Nabi, sebaik-baik pekerjaan adalah pedagang ya. Dalam hadis itu ya, sebaik-baik pekerjaan adalah pedagang. Kalau kita bisa menerapkan semua apa yang terjadi lingkungan perdagangan itu, insya Allah ahli surga. Karena di sana banyak sekali kita menghadapi manusia ya, beberapa karakter manusia. Apalagi yang kita hadapi itu orang-orang yang tidak mampu. Ya kebetulan Bapak itu di warung Bapak itu 85% sampai 90% itu orangnya nggak mampu. Jadi macam-macam. Ada yang beli beras saja setengah kilo, kadang-kadang utang. Ada yang kerupuk senilai 2.000 aja utang dulu, bayangkan. Kalau seandainya yang utang itu sulit bayarnya, kalau terjadi di kalian gimana nih? Orang ini sulit bayarnya, itu udah ketahuan nih. Kalau utang pasti sulit bayarnya. Kalau nggak bisa kasih utangan, dia nggak makan. Kira-kira kita ngasih utangan enggak? Udah ketahuan dia itu sulit bayarnya. Itu banyak itu pelanggaran Bapak itu. Kalau dikasih utang sulit sekali bayarnya. Sulit sekali bayarnya. Tapi ya kadang ngomong, Pak Waki tolong bantulah, ini beras setengah kilo, anak saya belum makan. Ngomongnya gede begitu. Kira-kira ngasih atau enggak? Tapi sulit itu bayarnya. Lama sekali. Bahkan ada yang udah bertahun-tahun sampai sekarang belum bayar. Lama. Itu namanya buah si malakama. Makanya kita hendaklah menjadi ummatan wasato, di tengah-tengah. Nah, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah? Oh, dulu pernah ngutang 3 kali nggak bayar. Nah, ini waktunya ini kita terapkan supaya menjadi pelajaran. Nah, udahlah untuk kali ini kita putuskan nggak dikasih. Nah, itu namanya ummatan wasato ya. Tapi kalau kita nggak ngasih hutang terus berarti ekstrim kiri ya.
masuk ekstrim kiri, udah jelas orang yang nggak punya, apalagi anak yatim lagi, ya. Kadang-kadang itu beli telur, bapak itu nangis pernah suatu malam itu kira-kira 9:30 beli telur tuh 1, anaknya 2. Memang kalian belum makan? Belum pak. Nasinya ya tadi ada yang ngasih segelas, ya, nangis nggak kira-kira? Nangis itu, ya, itu tiap hari itu bapak ketemu yang kayak gitu itu. Nah, ini bagaimana itu? Ya ummatan wasat, tapi kita di tengah-tengah. Suatu saat kita terapkan ekstrim, tidak diberikan utang, tapi suatu saat kita memberikan utang. Itulah ummatan wasat. Kalau kita selalu memberi utangan terus, berarti ekstrim kanan, nggak mendidik ini. Enak aja nanti bayarnya seenaknya, ya. Tapi kalau nggak ngasih utangan terus itu ekstrim kiri. Oh, pedih banget ini orangnya ini, ya. Termasuk orang yang bakhil. Nah, ini di bidang muamalah ini terjadi. Makanya macam-macam, berbahagialah kalau orang yang kaya. Orang yang kaya itu cenderungnya bergaulnya dengan orang yang kaya, nggak tahu orang penderitaan rakyat kecil itu nggak tahu. Tapi nanti di akhirat berbahagialah orang yang pas-pasan kayak bapak, bergaulnya dengan orang yang miskin, karena ladang pahalanya sangat banyak. Kalau kita bisa menerapkan ummatan wasato, ya, tolong menolong, ya, tolong menolong. Ya, kalau ada ngerumpi, ya ngerumpi ibu-ibu ini biasanya 99,9% yang tukang ngerumpi itu biasanya ibu-ibu, ada bapak di warung bapak aja. Hampir istilahnya itu tiap waktu, ya. Pokoknya kalau temu 2 ibu-ibu ketemu di warung cenderung ngerumpi, kadang-kadang ghibah. Nah, bagaimana kita menerapkan ummatan wasato? Ya kalau udah hibahnya keterlaluan, membahayakan, ya ditegur oleh bapak, udah berhenti. Tapi kalau yang ringan-ringan ya kita biarkan. Tapi kalau semuanya ditegur, nanti langganan bapak lari semua, bener nggak? Oh, sedikit ditegur, hibah sedikit ditegur, nah, langganan bisa habis, nggak punya langganan. Tapi kalau kita biarkan orang yang hibah, kita juga dosa. Makanya jadilah ummatan wasato, umat yang di tengah-tengah. Kapan kita menegur orang yang hibah, kapan kita membiarkan supaya langganan warung bapak ini tidak pada kabur. Nah, ada juga yang itu. Apakah ada yang kabur? Ada juga yang kabur gitu. Nah, karena ya sering ditegur, kalau udah keterlaluan ya bapak udah pertimbangkan. Ini kalau ditegur sekali lagi pasti kabur. Bener. Ditegur sekali lagi ya kabur, nggak mau belanja lagi. Ya itu resikonya. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih kapan waktunya menegur, kapan waktunya membiarkan. Bukannya kita ya membiarkan hibah, habis gimana kalau kita selalu tegur, nah, itu nanti akan kabur. Begitu juga ya nanti kalau kalian jadi pemimpin atau jadi apapun lah, jadi komandan di tentara, ya kalau terlalu sering menegur, menghukum anak buah, ya itu suatu saat ya dendam ya anak buahnya, ya. Sakit hati bisa jadi dendam. Tapi kalau membiarkan juga anak buahnya ngelunjak, ya. Bagaimana caranya? Di tengah-tengah. Kapan waktunya menegur anak buah, kapan membiarkan. Jadi tidak selalu setiap kesalahan itu selalu ditegur atau diingatkan, enggak. Ya, ada pertimbangan tertentu. Ya, kita teliti dulu apa yang menyebabkan kesalahannya. Nah, kalau yang kesalahannya yang fatal, ya kita panggil pelan-pelan, jangan di depan umum. Inilah ummatan wasat. Ini di skala ini. Ya, apalagi ini yang paling penting di negara Indonesia ini. Kalau kalian sudah dewasa menjadi seorang yang kaya raya atau pejabat, adalah menjadi ummatan wasato di tengah-tengah. Kalau melihat kemungkaran ya hati-hati. Kalau kalian bisa menasihati, ya nasihati secara baik-baik. Ya, seperti halnya nasihatnya Nabi Musa kepada Fir'aun melalui Allah. Faqul lahu qawlan layyina. Dengan lemah lembut, la'allahu yatadzakkarun, barangkali mereka itu ingat, ya, mau berpikir lantas sadar, merubah kesalahannya, menyadari kesalahannya, atau takhsya, atau takut.
Kalau dia nggak mau masuk Islam, ya, zaman Nabi, zaman Fir'aun, ya, kalau nggak mau masuk Islam, takut mengganggu orang Islam. Kita ingatkan secara baik-baik. Jadi sekali lagi, otoritas hakikatnya, otoritas nahi mungkar itu bukan terletak kepada kita semua, tapi otoritasnya terletak kepada penguasa, kepada pejabat. Kalau kita hanya menasihati dalam pengajian umum, dengan dalam kajian-kajian kitab yang penting ini, nah ini untuk menerapkan ummatan wasato, ya, di skala lini itu, di skala lini. Seperti halnya ya didikan ya dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu juga sudah ada. Zaman jahiliyah itu orang jahiliyah itu sudah terbiasa orang laki-laki tidak boleh nikah lebih dari 4 orang. Tapi kebanyakan ya banyak yang kuat, yang punya harta banyak itu ya 10 sampai 20 orang ya. Itu zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, Allah menerapkan sampai hanya 4 laki-laki nikah sampai diperbolehkan hanya maksimal 4. Sama persis tradisi orang jahiliyah yang baik. Jahiliyah juga orang-orang yang baik. Abdul Muthalib, kakek-kakeknya Nabi Muhammad, itu dibatasi yang kaya raya nikahnya istrinya maksimal 4. Kecuali yang jahat sampai berpuluh-puluh ya, sampai berpuluh-puluh. Nah, Islam datang tawassut di tengah-tengah. Kalau 1 tidak mungkin, 2 juga tidak mungkin, karena memang ya sudah nasnya demikian. Ya, apalagi yang sekarang ada di Palestina ya, perang, jadi korban pembantaian orang Israel banyak janda. Ya, banyak janda, tentaranya banyak yang mati, ya. Sehingga banyak janda, sehingga antara jumlah laki-laki dengan perempuan itu lebih banyak perempuan. Nah, itu hingga Islam hadir, ambil yang tengah-tengah, ya, maksimal 4. Ya. Gimana ayatnya? Apalah? Fankihu ma tobalakum. Gimana? Masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i. 4 atau 3 atau 2 kalau takut. Ya, kalau takut kalian takut tidak adil, hendaklah cukup 1. Itulah hebatnya Islam. Ambil tawassut ummatan wasato di tengah-tengah, ya. Itulah ya. Jadi yang ketiga itu tidak tegak lurus terhadap hukum-hukum Islam yang kita terapkan. Misalnya kita bertamu kepada orang yang non muslim, ya Bapak sering dulu waktu kerja ya, non muslim, ya, dia suka makan apa? Makanya daging babi, ya, daging gogok. Terjadilah najis di sana dalam piringnya. Sehingga kita tawassut kalau bertamu bawa bekal sendiri, ya. Udah nih saya udah bawa, udah gak usah ngerepotin, bawa bekal sendiri nih, bawa minuman sendiri, bawa makanan sendiri. Ini tawassut. Yang punya rumah tidak tersinggung, kita bisa makan, bisa minum. Coba kalau kita terapkan hukum Islam dengan saklek, begitu kita disuguhi minuman, ini halal nggak ini? Tadi bekas untuk goreng babi nggak? Kira-kira apa yang terjadi? Berantem, ya. Makanya tawassut itu tengah-tengah ya. Gimana jalan tengahnya ya? Kita bawa bekal sendiri, ya, bawa bekal sendiri, minum bawa bekal sendiri, makanan bawa sendiri. Kalau enggak kita jawab, udah kita habis makan tadi di warung sebelum kesini atau habis makan di mana. Nah, kebetulan kita bawa minum sendiri. Inilah tawassut di tengah-tengah. Tapi kalau kita saklek, wah, nggak mau itu pasti bekas babi itu, wah kita bisa berantem. Nah, kita dengan itu tidak, hukum Islam bisa kita tegakkan, tapi kita bisa dengan tawasul. Ummatan wasato ini dukungan hadisnya itu banyak sekali ya. Hanya
Bapak nggak kutip. Nah, ini dua ayat-ayat untuk yang menjelaskan mata wasata itu juga banyak. Hanya yang hubungan ini Bapak kutip banyak. Dua ini ya, wal mizana dengan adil, ya, tidak tawazun, ya, seimbang, ya, seimbang hak dan kewajiban, ya, khususnya ukhuwah basyariah. Kalau kalian sudah bisa melaksanakan ukhuwah basyariah, ya, itu orang yang paling tinggi makomnya. Kalau hanya ukhuwah Islamiyah aja mudah ya, itu aja kita nggak semua belum tentu bisa menjalankan. Tapi kalau ukhuwah basyariah, siapa tokoh di Indonesia yang betul-betul sudah bisa menjalankan ukhuwah basyariah? Siapa? Tahu nggak? Ya, ke Islam juga baik, ke non-Muslim juga baik. Ya, itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ukhuwah basyariahnya itu luar biasa sekali ya. Itu yang membolehkan simbol-simbol kelenteng, simbol-simbol golongan Cina, kaum Cina itu ya Gus Dur. Kalau umat Islam yang fanatik, yang belum tahu ilmunya ya dia nyala Gus Dur. Wah, simbol-simbol Cina dibolehkan, Imlek diperbolehkan, perayaan barongsai diizinkan. Wah, itu Gus Dur itu gimana sih maksudnya?